Para pamirsa sanedahat angayu bagya dumugi dirgahayu sinareng sami. Ngelanturang parindikan dalan ering sunio sepi mantuk mewaliti nemu yayah bunta ketika manusia akan kembali ke asal mulanya. Berbagai macam rintangan yang akan menghadang di jalan yang sunyi dan sepi. Isi daripada petikan sastra ini ditayangkan dalam seri ini untuk kita bercermin dan menjadi renungan yang sangat dalam. Om Awigamastu Namo Siddhim, Om Swastiastu. Ana manusia bepraya mantuk ketinemu yayah bunta riwas linepas kangatmu saking kurungannya. Mangke angung si jagat sepi. Ketika orang akan berpisah antara atma dengan tubuhnya, kembalilah ketemu dengan sang pencipta ayah dan ibu. Hambatan di jalan sepi perlu kita ketahui. Yan hanu amangguhaken semut sagodel angungas-ngungas. Winten pemargin sangat memangkin. Kecunduk dening tumpukan semut angadang maring margi agung. Winten semut sekodel dan kadi-kadi akeh semut de angadang-adang maring dalan. Ketika atma mencari tempat dunia yang terang tanpa gelap, suwarga, ketemulah dengan tumpukan semut memotong margi, menghadang di tengah dalan yang sunyi sepi. Yen bakte maring buana walit, kalau kita bercermin pada tubuh kita ketika kita masih hidup, tiada lain adalah muluk dalam diri kita. Yen bakte ring gumi sana gede, kalau kita bercermin di Buana Agung, tiada lain adalah lumut atau rawa-rawa besar. Ini ketika kita meninggal dan mencari tempat yang sangat utama, atma kita akan dihadang oleh tumpukan semut berjuta-juta semut bagaikan gunung menghambat di jalan sepi. Kenapa demikian? Ketika orang tersebut masih hidup di dunia maya ini, mereka tidak henti-hentinya melakukan kebohongan, melakukan hal-hal yang melanggar aturan dharma. Tidak pernah putus
membohongi orang lain, sehingga pembicaraannya tidak bisa dipercaya. Inilah dipakai kesempatan untuk memuaskan dirinya, baik dari segi kehidupan ataupun yang lain, sehingga nanti akan dihadang oleh semut segodel. Untuk itu, mari kita melangkah, tinggalkan apapun alasan untuk melakukan kebohongan. Kita putuskan mulai hari ini, dan jangan pernah mengulangi kebohongan ini. Risampun persidong lintangin semut segodel puniki, kagiat hanu tinemu tegal sekar kumerancang kumerincing. Kemudian kita masuk di suatu daerah. Atma itu akan masuk ke suatu daerah di mana daerah tersebut penuh dengan tanaman serba harum-haruman, segala macam sekar, segala macam bunga berwarna-warni. Ketika bunga tersebut ada angin semilir, menimbulkan suara kumerancang kumerincing. Daerah ini harumnya luar biasa. Namun dijaga oleh para widodari adalah penjaga yang begitu harum dan sopan. Daerah ini disebut dengan Banjaran Kemang. Kiri kanan di jalan sepi tersebut semua semerbuk harum, sarwa sekar, mentik irike, nanging satu pun sekar itu tidak boleh kita petik, karena Anda atau Atma tersebut akan kena hukuman danda dan tidak bisa melewatinya. Kita bercermin dalam diri kita, apakah sebenarnya itu? Tegal tiada lain adalah tengkorak kepala kita atau kaun dur iragone dok sane malu, sekar yang kumerancang kumerincing, ano angin maderes ngawinang kumerancang kumerincing suarening sekar. Begitu angin berhembus, bunga-bunga ini menimbulkan suara yang begitu ramyu. Suaranya luar biasa menakutkan dan menyakiti telinga Atma yang berdosa. Namun, kalau perbuatan ketika masih hidup sangat mulia berdasarkan satya dan dharma, muncullah keharuman bunga-bunga yang ada di situ. Dalam tubuh kita ketika masih berada dalam kehidupan ini,
Hal itu tiada lain adalah pikiran manusia yang sebenarnya. Di sisi lain, setelah kita mampu menembus Banjaran Kemang, hana tinemu sampai raja asu gaplong atenas raksasa. Buta raksasa ngadang-ngadang maring dalan sunya, bepraya anadah sira sangatmu. Kemudian setelah kita melewati Banjaran Kemang tersebut, tidak lama dalam perbatasan antara ujung Banjaran Kemang, kita atau Sang Atma dihadang lagi oleh Sampi Raja. Asu gaplong atenas raksasa dijaga oleh sapi yang berkepala raksasa. Wujudnya sangat mengerikan, menakutkan siapapun yang akan melewati jalan itu. Kenapa kita ketemu dengan hal yang begitu menakutkan? Hana manusia dok senengoni harap sugih kirang berana, kirang dana, mangan tanpa wali Banten. Ketika orang tersebut masih hidup di Buhloko, adalah kemauan menjadi orang kaya, amrih-merih harta berana, namun tidak pernah melakukan dana punya, tidak pernah melakukan korban yatnya, tetapi kikirnya luar biasa dan selalu menumpuk kekayaan untuk dirinya tanpa didarmakan kepada yang lain, termasuk kirang dana punya, kirang wali Banten, kirang beryadnya. Orang yang menumpuk kekayaan sendiri tanpa yatnya, tanpa dharma, tanpa medana, tanpa mepunyo, inilah yang akan ketemu dengan pengadang-adang ring margi sane sunyi sepi, Sampi Raja asu gaplong atenas raksasa. Sehingga di situ Anda baru sadar bahwa kekayaan Anda yang Anda raih dan Anda gunakan hanya untuk memuaskan dharma kehidupan sekala, ternyata menjadi hambatan besar untuk meraih dunia keabadian. Seri berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan lain. Semoga bermanfaat dalam renungan ini. Mari kita melangkahkan kaki dengan mengurangi apa yang harus kita kurangi dan melangkahkan kaki ke jembatan Satya dan Dharma guna bisa menyeberangi segala rintangan sampailah pada Sang Pencipta. Dirgohayu, Dirgoyuso. Om Santi, 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 Om.